terima insyaallah. Kenapa ini harus kita syukuri? Karena sebesar syukur kita acara nikmat, sebesar itulah tambah nikmat yang berada kita. Kita kenal dengan ayat yang sering dibaca surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzaba lashadid. Wujud nikmat itu, bentuk nikmat itu adalah dengan cara memanfaatkan nikmat itu untuk kita jadikan sarana mendekat kepada Allah. Ramadan bulan yang istimewa, nikmat yang berkah karena waktu-waktu Ramadan itu malamnya, siangnya, paginya, sorenya menjanjikan kita dengan janjian yang pasti, memberikan harapan-harapan yang bukan hanya angan-angan, dengan banyak kebaikan yang pasti Allah berikan kepada kita bila kita bisa optimal untuk bisa meraihnya. Malam Ramadan itu ibadah Ramadan itu menghapus dosa. Nabi dalam hadis Bukhari Muslim yang tentunya kita sering dengarkan bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam dengan ibadah atas dasar iman dan semata-mata niatnya untuk mencari Allah, maka ibadahnya itu akan menjadi menghapus dosa. Bahkan setiap malam Ramadan itu Allah menetapkan orang-orang terpilih hambanya untuk dibebaskan dari neraka. Setiap malam bukan di akhir Ramadan saja. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan mengatakan, Inna lillahi bi kulli lailatin min Ramadan utaqa amnar. Sesungguhnya Allah itu pada setiap malam Ramadan mempunyai orang-orang yang telah dibebaskan dari api neraka. Bahkan kita juga tahu salah satu malam Ramadan itu malam yang apabila ibadah pada malam itu nilai ibadah kita lebih baik daripada bulan, yaitu Al-Qadar. Siangnya demikian juga. Namun dari sekian banyak kebaikan yang pasti Allah berikan kepada kita yang optimalkan upaya kita itu, nikmat yang terbesarnya adalah ampunan dosa. Kenapa? Dengan kita terampun dosa kita sudah selesai, nggak akan lagi mampir ke neraka. Tapi kalau ibadah kita diterima, dosa-dosa berampuni, ya kita tidak akan bisa masuk surga langsung. Maka Nabi menggambarkan ruginya seorang Muslim ketika jumpa Ramadan, jumlah dosa nggak diampuni. Sabda Nabi SAW, "Rohima anhum rojul ja'ahu Ramadan falam yukfar lahu." Sungguh sangat merugi seorang itu kalau bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sementara dosa tidak diampuni. Dan semua ibadah Ramadan menghapus dosa. Bahkan semua ibadah menghapus dosa. Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jari tukaffiru as-salatu wasyam wasyadaqah." Kesalahan seseorang dalam berinteraksi dengan keluarganya, suami istri, bapak, ibu, anak, dan kesalahan dalam mengelola harta-hartanya dan juga dalam interaksi dengan tangganya, itu semua dihapus. Kesalahan itu, dosa itu dengan sholat, puasa, dan sedekah. Dan di bulan Ramadan itu nilainya jauh lebih besar daripada ibadah yang kita rasakan selama Ramadan. Dan Ramadan itu semua ibadah dari Ramadan, semua dari Ramadan. Nilainya semua lebih besar. Yang mungkin kalau tidak ada Ramadan, ibadah itu hanya dua saja, yaitu kurban dan haji. Tapi kurban dan sedekah kok dikalahkan oleh sedekah pada Ramadan. Sabda Nabi, "Afdhalus sadaqati sadaqatu Ramadan." Sedekah paling baik di Ramadan. Haji pun terkalahkan oleh umrah di Ramadan, kalipat di Ramadan. Hadis Bukhari yang mengatakan, umrah dan bulan Ramadan kahajjatin ma. Umrah Ramadan nilainya sama haji bersama. Nah, maka sekali lagi kesempatan luar biasa ini yang Allah berikan ini harus wajib kita syukur dengan manfaatkan kesempatan-kesempatan hari-hari yang kita lalui Ramadan dengan seoptimal mungkin untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dari sekian banyak ibadah Ramadan dan hampir semuanya ada itu, tentunya terspesial puasa. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang
Kalau dilihat di aspek pahalanya nggak tertanding oleh ibadah apa saja. Sholat kita, zakat kita, haji nggak bisa menandingi nilainya dengan nilai berpuasa. Ada hadits qudsi riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan kullu amal ibni Adam al-hasanah bi ajri amsalihha ila 700 dhibun. Setiap amal ibadah hamba itu kalau sudah dikerjakan akan dilipat gandakan pahala. Kalau diniatkan langsung satu pahala, dikerjakan akan dilipatkan minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi, kecuali puasa saja. Karena untukku maka aku sendiri akan melipatkan dengan pahala. Maka para ulama mengatakan pahala puasa itu dimasukkan pada golongan ibadah yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar berpuasa akan Allah sempurnakan pahala dengan hitungan pahala yang tidak ada hitungan pahala, sangat banyak sekali terhitung. Maka tentunya kita sering mendengarkan dalam acara-acara Ramadan tentang fadilah puasa, menghapus dosa, memberi syafaat, menjadi benteng dari jalan neraka, akan menjamin dua kebaikan dunia akhirat, banyak sekali. Tapi sekali lagi yang teristimewa dari pahala puasa itu adalah ampunan dosa. Cuman perlu kita ketahui jadi ampunan dosa yang Allah akan berikan kita itu dengan ibadah kita itu ada syarat. Syaratnya apa? Kalau kita hati kita sudah bersih. Ketika hati kita masih kotor, maka ampunan dosa akan ditunda sampai kita bersih. Ada momen-momen tertentu ya Allah mengampuni dosa semua hambanya. Ada saat pekanan, ada tahunan. Contohnya di hari Senin Kamis dalam hadis Muslim Nabi mengatakan tentang ampunan dosa yang Allah berikan itu. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis wa yaqulullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bainahu sana faqila lihadaini amdiru lihadaini hatta yastariya. Jadi setiap hari Senin dan Kamis itu pintu-pintu surga dibuka, dan pada 2 hari itu Allah mengampuni semua hambanya. Siapa itu? Hambanya. Yang penting caranya tidak menduakan Allah, tidak menyembah Allah dengan sesuatu. Ibadahnya untuk Allah saja dan tidak mengenal Allah pada sifatnya, dalam zatnya, dalam amalnya. Dan yang kedua kata Allah yang tak akan diampuni sampai orang syirik, tak diampuni. Yang kedua kata Nabi, rajulan kanat baina wa baina sana, yaitu laki-laki yang masih punya permusuhan temannya, masih punya kedengkian temannya. Untuk 2 orang yang masih bermusuhan ini dikulangi 3 kali, dikatakan ambiru lihadaini, tunda untuk 2 orang, jangan diampuni sampai mereka berdamai. Karena sama sekali lagi sebagai syarat mutlak yang mesti harus kita penuhi, kita persiapkan agar ibadah kita semua mengampuni dosa-dosa kita, pastikan kita sucikan hati kita. Sedikit ada sakit hati akan tertunda ampunan itu. Dan inilah syarat yang juga harus tetapkan agar kita termasuk surga Allah nanti. Jadi di hari kiamat nanti ketika kita sudah dihisab amal kita, kemudian kita menghadap Allah untuk mendapatkan balasan surga, yang harus diterima surganya hanya orang itu bersih saja. Yang masih kotor-kotor tidak masuk surga. Itu Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat 26 Syu'ara ayat 87, 88, 89. Dalam ungkapan doa Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia semua dibangkitkan. Hari itu tidak ada manfaat anak-anak, harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih saja, hati yang suci saja. Karena itulah dalam Islam ketika seorang disakiti, maafkan, sakiti, maafkan, sakiti, maafkan, dan nggak boleh ada kata terapi. Jadi perintah Allah untuk memaafkan orang yang menyakiti kita itu 2.
al-afwu wasyahu, maafkan dan lapang dada. Maka kalau ada tapinya berarti jadi sama akan tapi sama dengan ikhlas, tapi harus sampai lapang dada sehingga ada sedikit sakit hati, persis sampai karena kedengkian cuma ada kamu saya. Nah, sekali kembali kepada puasa yang sangat istimewa itu tentunya kebaikan yang begitu banyak sekali akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Karena semua ibadah itu kebenarannya dibatasi Nabi, harus sesuai aturan. Hadis Bukhari Muslim mengatakan man amila amalan laisa ala amruna fahuwa raddun. Siapa menurut beda, menurut pandangannya baik tapi nggak sesuai aturan Nabi, tertolak. Nah, puasa yang benar itu adalah puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Artinya dengan puasa itu kita wajib untuk menahan syahwat semua anggota badan, bukan syahwat perut dan syahwat kelamin saja, harus semuanya. Ya, syahwat lisan kita, syahwat perut tentunya, syahwat kelamin tentunya, dan syahwat semua syahwat tangan, syahwat kaki. Karena seorang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, nggak berhubungan suami istri, tetapi lisannya nggak terkandung syahwatnya, dusta, nggak bernilai. Hadisnya Bukhari, Nabi mengatakan man lam yada' qawla zuri wal amal bihi wal jahla walaysa lillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syarab. Orang berpuasa tetapi masih berdusta, beramal maksiat, mengganggu orang lain, maka Allah tidak mau berpuasa. Maka kalau kita puasa itu pesan Nabi begitu. Karena Nabi SAW, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian di hari yang puasa, pesan Nabi pertama, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yasab, jangan pernah membuat gaduh, wa insana tawahatun, kalau ada yang mencacinya, mencelanya, mengajaknya bertikai, hendaknya dia mengatakan kepadanya, inni shaimun, saya puasa ini. Artinya dengan puasa itu nggak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, mencela, mengumpat, berkelahi, semua rusak. Karena itu, hadirin sekalian, ketika kita puasa itu harus pastikan ya, tutup semua celah dari semua anggota badan yang dengan celah itu berpotensi maksiat muncul. Sedikit maksiat muncul yang tidak bernilai sama sekali. Itulah puasa itu utama. Itu yang puasa yang Nabi ajarkan kepada kita sekalian. Puasa yang demikian ini secara ketentuan syariatnya baru akan sah kalau memenuhi dua syarat. Tentunya syaratnya kita tahu. Puasa terikat dengan niat dan waktu saja. Niatnya yaitu niat kekuatan hati ya. Niat itu wilayah hati, bukan lisan. Dalam ibadah pada puasa kita tetapkan hati kita sebelum kita puasa. Saya akan puasa karena perintah Allah untuk menjadi Allah, itu namanya niat. Dan niat puasa wajib itu harus di malam hari, nggak boleh di siang hari. Beda dengan sunnah. Pesan Nabi, man lam yubayyit siang, para sahabat yang belum niat di malam hari nggak sah. Itu pertama. Yang kedua, puasa kira dengan waktu. Nah, waktu puasa tentunya kita tahu antara subuh dan maghrib. Sedikit setengah menit sebelum maghrib kalau kita membatalkan puasa dia nggak sah. Itu, namun puasa itu akan sangat istimewa dengan kesempurnaan ketika mengikuti sunnah-sunnah. Jadi semua ibadah itu terkait sunnah. Sholat ada sunnahnya, infak ada sunnahnya, haji ada sunnahnya, termasuk puasa ada sunnahnya. Nah, sunnah itu perintah, maka jangan mengabaikannya. Karena semua ibadah kita terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum itu duanya perintah, wajib dan sunnah. Maka jangan coba mengatakan sunnah itu bukan, ini perintah. Memang beda ya antara wajib sunnah. Kalau wajib kan ditinggalkan bisa rusak. Tapi sunnah kalau ditinggalkan terus. Tapi kalau sunnah ditinggal, kita tinggal banyak kebaikan-kebaikan yang terlepas dari semua kebutuhan kita. Apa itu? Sunnah itu menghadirkan cinta Allah. Dan kita sangat butuh cinta Allah. 2, sunnah itu menghapus dosa. 3, sunnah itu akan menyempurnakan wajib-wajib enggak sempurna, dan kita nggak mungkin wajib kita sempurna. 4, sunnah itu memudahkan jalan ke surga. Maka jangan mengenal sunnah. Sunnah itu biasa.
Dan selama puasa sama, biasa katakan jangan, tapi jangan ditinggalkan, jangan menganggap enteng. Apa itu? Pertama, makan sahur. Pesan Nabi kan tasaharu wa inna sahur dibarokahkan, itu barokah. Sehingga kalau nggak sahur berarti dalam banyak puasa kita. Nah, sahur itu adalah aktivitas makan minum itu sahur. Makan, minum atau makan minum sekaligus. Cuman waktunya tertentu, namanya waktu sahar, zamannya ashar. Artinya di akhir malam. Sehingga orang itu kalau baca tarawih misalnya mengatakan malas bangun malam, sahur sekarang nggak sahur itu makan malam. Dan sahur itu sunnah ditakhirkan. Dan akhir waktu sahur itu bukan tarhib, bukan imsak, tapi ketika ada Ramadan. Itu akhir sahur. Nabi itu punya dua pengantin, yang satu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang kedua Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Nah, Nabi mengatakan kepada kita sekalian, idza sami'tum Bilalan yu'adzinu fakulu wasrabu. Kalau kalian mendengar Bilal adzan, makan sahur kalian. Bilal itu adzan suruh dulu. Hatta yu'adzina belum capek Ibnu Maktum Abdullah adzan subuh. Beliau buta. Adzan kita tahu ya Abdullah pacar adzan. Itu batas akhir sahur. Yang kedua, sunnahnya itu menyegerakan buka, maka istilahnya takjil. Hadis yang Bukhari juga Nabi mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma ajal fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dengan kebaikan puasanya selama senantiasa menyegerakan. Maka dalam waktunya bismillah langsung makan, langsung minum. Jangan mudah. Kalau kita berkendara, ya siapkan di kendaraan kita tuh bukan. Jangan sampai kita nanti tunda-tunda karena bisa kehilangan kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak doa saat puasa. Doanya orang puasa itu sangat mustajab, persis doanya orang haji umroh. Dan doa itu intinya ibadah, mau beribadah. Dan Allah sangat cinta orang banyak doa. Dan Allah marah kepada orang doa. Karena Allah cinta ulah banyak itu. Yang kebutuhan kita itu adalah memohon. Orang sampai memohon Allah sangat cinta. Berarti orang itu betul. Tapi kalau orang nggak doa, maka Allah marah. Berarti orang itu sombong. Doa. Maka Nabi doa diulang-ulang. Doanya silahkan bebas saja kita ketika apa. Cuman memang ada doa-doa sunnah. Di antara doa sunnah itu saat doa buka. Yaitu kita ngapal tentunya doa buka itu doa mahu wa badlatil uruku wa tawakkal ajr. Insyaallah doa ini diajarkan dengan bahasa kata kerja masa lalu past tense. Mati artinya telah hilang rasa haus. Dan selanjutnya karena itu ini dibaca setelah buka, bukan setelah buka. Kalau kita belum cepat pada sebelum buka, pertama akan memperlambat buka nanti. Sebelum buka bismillah dan akan cepat. Yang kedua, kalau baca sebelum buka kita bohong. Kan telah hilang rasa kita masih haus kok ya. Maka belum buka ya. Yang ketiga, apa sunnahnya memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini paling besar. Dalam hadisnya ada mengatakan manfaat para iman karena lahu mithlu ajri min ghairi ayyan kusab ajri. Orang yang benar buka bersama orang berpuasa hari itu dia dapat pahala puasa double. Yang puasa sendiri, yang puasa juga sebagai puasa berpahala yang Allah berikan pada orang yang berbuka. Artinya apa? Kalau kita hari ini puasa, memberikan buka satu saja pada orang puasa hari itu kita dapat pahala puasa. Nah, dan ini bisa menjadi backup kita. Kenapa? Sebagai manusia kita bisa salah, bisa dusta, bisa ngerasani. Nah, kalau kita melakukan dosa kan rusak pahala puasa. Suatu saat kita mungkin lalai, alma, salah, kok melakukan dosa, puasa kita hari itu bernilai. Tapi kalau yang backup dari satu buah pahala puasa, kita masih tetap mempunyai pahala puasa. Maka untuk Ramadan ini, untuk mendapatkan pahala puasa berlipat-lipat sangat mudah sekali. Kita setiap hari misalnya sisihkan uang 20.000 saja untuk kita belikan satu kotak air mineral yang jelas isinya apa nih? Tidak ada masjid itu musola yang biasa orang buka. Hari itu pahala kita berlipat-lipat. Satu pahala puasa, terus 48 pahala puasa. Meskipun tidak diminum. Kenapa? Karena pahala itu menyertai niat. Kalau Nabi katakan inna manal amal benda wa inna man likul marin mana langsung.
Kalau niat baik sudah dapat pahala, kerjakan cukup baik di depan. Maka Allah juga mengatakan dalam bermanya surat yang keempat ayat 100, Allah katakan, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajr Allah. Orang yang keluar untuk melakukan ibadah karena Allah, karena ikut Rasul, kok wafat sebelum melaksanakan ibadah, maka niat itu menjadi hal yang luar biasa, bisa langsung dapat pahala. Kira puasa kita yang barangkali saya juga memberikan bunga. Nah itu tentang beberapa sunnah puasa yang sangat istimewa sekali pahalanya. Nah kemudian puasa kita itu akan batal dengan 5 perkara. Batal secara aturan syariat, acara fikih, hukumnya nggak sah, harus mengkodok atau bayar fidyah. Pertama, makan dan minum dengan sengaja, itu batal. Kalau yang nggak sengaja, Nabi mengatakan itu rezeki Allah. Hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan begini, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fala yutimma shauma fa innama at'ama wa wasaqa. Orang kalau sedang puasa kok lupa makan kenyang, berhenti, teruskan. Kenapa? Allah sengaja berikan membuat dan lupa untuk makan. Maka orang yang lupa itu rezeki, maka nggak perlu istighfar di sini, bukan dosa kok. Kan alhamdulillah kita kan rezeki kan alhamdulillah. Cuma jangan-jangan kalau adik kita, suami kita, istri kita lupa makan, kita biarkan dapat rezeki, bukan kita ingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sengaja muntah. Kalau nggak sengaja mual, naik kendaraan muntah, batal. Habisnya manis toko amdan layak dia jangan ucap wajib. Yang ketiga, yang sengaja mengeluarkan sperma di siang hari dengan masturbasi, onani, itu batal dan dosa sekali. Tapi kalau mimpi siang hari, lanjuran batal. Dan yang keempat, ibu-ibu ini yang mengeluarkan darah haid dan nifas meskipun setengah menit belum hari, itu batal. Dan sesungguhnya begini, Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba kita. Allah itu tanda cinta pada hambanya, tanda cintanya Allah puji hamba itu. Dan haid nifas di Ramadan sebagai pujian Allah. Maka jangan sampai seorang ibu-ibu, mbak-mbak, ustazah ini haid di Ramadan mengeluh, kok Ramadan ini haid? Itu justru saja. Jangan cinta Allah dikeluhkan, harus syukur. Kenapa? Karena wanitanya haid nifas itu pahalanya double. Semakin banyak akhirnya semakin banyak pahala. Kenapa? Ibadah itu kan dua bentuknya, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Wanita larangannya apa? Gak puasa, gak sholat. Kalau tinggalkan sholat, puasa saat karena Allah dapat pahalanya. Saat itu mengganti sholat, pahalanya pun kadang semakin banyak semakin banyak pahala. Maka ibu-ibu kalau melahirkan di awal Ramadan bisa dipasang 30 hari nanti. Berarti kodok itu maka pahalanya banyak sekali. Dan kaidah pahala itu semakin beramal semakin banyak pahala. Maka jangan pernah mengeluh pada ujian Allah karena itu tanda cinta. Yang keempat, yang batalkan yang berhubungan suami istri di akhir Ramadan itu dosa besar sekali, wajib taubat dan wajib kafar. Nah, mereka nggak puasa Ramadan ini tentu ada konsekuensi. Ada yang konsekuensinya wajib kodok, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib fidyah kodok, ada wajib kafar sekaligus. Yang wajib kodok itu ialah dua wanita yang kan wajib kodok, nggak boleh dengan fidyah. Seorang yang sakit tapi jenis penyakitnya yang masih ada sembuh itu juga wajib kodok. Seorang musafir meskipun refreshing kalau nggak puasa boleh wajib kodok. Pekerja di Ramadan, mungkin di Ramadan kita punya tugas di lapangan berat sekali, nggak puasa karena beratnya itu nanti wajib kodok. Itu yang fidyah, wajib fidyah nggak kodok ada apa? Pertama, yang sudah lanjut usia, bukan umurnya berapa, tapi karena beratnya karena seorang yang usia 90 tahun lebih misalnya, kok kuat nggak boleh nggak puasa. Tapi baru umur 50 tahun berat puasa boleh nggak puasa. Dan kalau nggak puasa wajib fidyah. Yang kedua,
yang sakit tapi jenis penyakitnya penyakit yang akut, yang kronis, yang sulit sembuh secara medis, itu wajib fidyah. Yang ketiga, wanita hamil dalam usia yang berat-berat untuk puasa itu fidyah, kata dua sahabat Ibnu Abbas sebelum Ibnu Umar. Dan yang keempat adalah pekerja berat yang itu profesinya tukang beca, jalan tidak kulibat, bangunan itu berat. Karena Ramadan juga maka selama hidupnya bisa kerja terus. Cuma ada dua golongan yang wajibnya double, fidyah dan qadha sekaligus. Pertama yaitu yang sengaja menunda untuk mengqadha hutang Ramadannya, kita datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan cerai. Qadha Ramadan panjang ya, mulai Syawal sampai Sya'ban dia bisa, tapi nanti Sya'ban nggak mampu lah. Atas teorinya ini disebut wajib qadha coba ya, karena kalau Syafi'iyah kalau 2 Ramadan 2 fidyah sekali. Yang kedua yang juga wajib qadha fidyah bermayar ulama kita Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad, yaitu wanita hamil dan menyusui yang ketika nggak puasa disebabkan karena 2 alasan. Pertama alasan dirinya lemah karena sedang hamil menyusui, 2 karena takut atas janin dan bayinya. Atas kekhawatiran 2 jiwa ini maka wajibnya qadha fidyah. Nah yang paling berat adalah tadi yang membatalkan puasa Ramadan dengan hubungan sama istri, itu berat sekali, itu dosa besar sekali. Wajib taubat, wajibnya kafarah, dan kafarahnya berat. Kafarahnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan puasa, batal, ulangi lagi. Kalau nggak mampu baru boleh pilih alternatif kedua, memberikan makan kepada 60 orang kecil. Itu tolong puasa. Ibadah teristimewa. Yang kedua, ibadah yang juga istimewa Ramadan itu namanya qiyam Ramadan. Sholat malam di malam Ramadan. Jadi sholat malam sendiri itu sholat yang terbaik sholat fardunya. Gak dikatakan oleh sholat sunnah yang lain. Sholat di malam Ramadan lebih baik dari sholat malam biasa. Cuma ada perbedaan teknis pelaksanaan. Kalau jumlah rakaatnya bebas saja, berapa saja boleh, 11, 13, 15, 21, 23, silakan. Zaman Umar ada sampai 36, bebas. Cuma teknisnya untuk sholat tarawih pada kita itu berjamaah. Kalau sholat tahajud di Ramadan tak pernah berjamaah. Boleh dan nggak sunnah. Yang mubah itu nggak boleh terus-terus. Yang sunnah diteruskan, dikonsisten, istiqomah. Kenapa? Pesan Nabi gini. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Itulah sunnah dan sunnah para Rasul. Nabi memang menjalankan 2 malam saja jamaah, tapi Umar dilanjutkan, diabadikan, dan setelah itu abadi. Nah ini pesan ikulah sunnah para wali. Cuma agar kita sholat tarawih kita berpahala penuh, maka kalau sholat berjamaah jangan pernah memotong imam. Hadisnya sahih datang ini Nabi mengatakan begini, man qama ma'al imam hatta yang syarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai bagi imamnya akan tulis baginya pahala bagikan dia telah sholat selama absolut. Maka jangan memotong imam, karena itu kalau kita siap 11 saja belinya masjid yang 11 juga, jangan di 23 ada mau. Kalau siap 23 silakan, tapi belinya masjid 23 jangan mau. Nah ini tentang cara. Cuman masalah kadang-kadang ada yang begini, kalau sholat malam nggak ada batas maksimal. Nah, sehingga dia mengetahui itu ketika tarawih ke masjid niat malam nambah lagi. Kadang niat nambah malam, maka ketika di masjid imam itu boleh nggak? Boleh, tapi nggak sholat. Pahalanya kalau dilakukan sesuai cuma rakaatnya saja. Padahal kalau dia bisa ikut imam sampai selesai, dia tulis pahala bagian sholat sama orang tua untuk malam nambah silakan. Tapi Nabi nggak pernah nambah lagi. Tapi boleh, nggak sunnah itu boleh, mubah boleh. Namun menurut saya ya kalau milih lebih baiknya kalau sudah berjamaah penuh dengan imamnya, malamnya ada waktu jangan sholat lagi, pakai yang lain, zikir, doa, baca Quran, yang lain, yang bervariasi baik. Itu tentang sholat malam, sholat tarawih. Nah, di masjid-masjid di Surabaya itu ada masjid-masjid yang memberikan 2 alternatif ya, ada opsi. Ada masjid, ada yang sebelah dan juga 2-3 sekaligus. Itu boleh nggak? Boleh.
Di Masjidil Haram itu kisahkan pernah sholat tarawih itu dengan cara madhab. Nggak apa-apa. Cuman pastikan ketika ada opsi masing-masing itu baru imam selesai. Jadi ketika yang 11 ada imam sendiri selesai mundur, yang 2-3 melanjutkan baru selesai baru. Jangan sampai kemudian kalau yang 11 silakan witir sendiri, itu boleh tapi nggak salah. Itu caranya ya, untuk agar kita ibadah sholat malam kita optimal pahalanya. Nah, yang berikutnya bahwa ibadah-ibadah yang tadi saya katakan menghapus dosa, semua ibadah dosa itu hanya dosa kecil saja. Dosa besar tidak terhapus dengan ibadah, hanya dengan taubat saja. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Sholat fardu 5 kali itu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa di antara kedua selama dosa besarnya tidak. Maka Nabi berusaha kepada kita dalam hadisnya, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wa astaghfiru bil yaumi mi'ata marrah. Manusia taubat lalu dan istighfar karena aku. Nabi contoh kita, satu hari taubatnya yang 100 kali. Maka di Ramadan untuk taubat sangat terbuka ruang di depan. Dan taubat itu bukan hanya menghapus dosa, bahkan bisa menggantikan kebaikan. Jadi Allah contohkan Al-Quran ya, surat yang ke-25 Al-Quran, ayat yang ke-6, 8, 6, 9, 10. Allah contohkan di ayat itu 3 dosa besar. Ada zina, ada syirik, ada bunuh. Ancaman Allah yudham aflal adab yaumul qiyamati wa yakhlut mimuna, dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan Allah kekalkan abad-abad. Yang dosa besar yaitu syirik, zina, bunuh. Tapi di ayat 17 Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amran sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali setelah melakukan dosa besar itu dia taubat, beriman, beramal maka Allah gantikan keburukan dengan kebaikan. Itu hebatnya taubat. Karena itu taubat amal yang paling Allah cintai. Sangat baik ulang-ulang, innallaha yuhibbut tawwabin, akan cinta pada taubat itu. Karena itu Allah berikan pahala besar sekali. Nah, barangkali kita pun juga dengan kealpaan kita dosa, kita pernah juga melakukan dosa besar. Maka taubat. Nah, taubat itu syaratnya 5. Saya contohkan begini. Jadi kondisi masyarakat Indonesia itu hampir serupa dengan kondisi masyarakat Makkah waktu saya lihat dulu. Banyak syirik. Di Makkah dulu banyak orang-orang pinter, aku tahu waib dan dari orang Cimat banyak sekali. Sampai Nabi mengatakan man ata arrofan puasa nasyaitin bakot kamar mujil. Orang datang orang pinter, tahu waib, tanya sesuatu yang bertanya saja itu langsung percaya syirik. Dan kita juga banyak juga orang kehilangan kendaraannya, tanya ke orang pintar, dilihatnya pakai tol, tanya aja susah, kufur. Kalau percaya di sini. Di Makkah itu dulu banyak berhala. Bahkan di Ka'bah itu menempel 360 berhala. Lalu Allah Nabi bisa hapuskan tahun 8 Hijrah. Di Indonesia juga sangat banyak. Kenapa? Karena agama nenek moyang itu yang lama sekali itu melekat dalam mereka, akhirnya ini kalau udah lama itu biasanya membekas. Maka cara kita dulu di kampung mungkin kita sering dididik oleh bapak kita dengan didikan-didikan yang bernilai syirik. Saya contohkan begini, dulu saya ingat waktu kecil-kecil itu waktu di kampung belum ada listrik, sering takut-takut bapak kita. Nah, gelap-gelap. Nah, ada pohon rindang jangan. Jadi menganggap ada kekuatan magic buaya, takut-takut. Nah itu kadang-kadang membekas. Buktinya kadang-kadang kita tuh sekarang kadang lewat kuburan merinding. Ya kenapa? Pernah merinding loh. Di kuburan ada yang membahayakan, orang mati kok. Nah itu kan bekas berarti. Sama. Di kita dahulu sebelum ada media elektronik, media kita harus cetak, majalah atau apa.
Di media kita itu banyak kolom ramalan kita. Ngabarnya oke Gemini begini, Cancer begini. Nah kalau sering baca itu sama tanya. Sering baca, sering berpengaruh. Kadang-kadang ternyata cocok. Banyak. Ini dengan taubat saja. Taubat apa? Caranya 5. Pertama, tinggalkan dosa. Kedua, sesali bahwa telah melakukan dosa besar. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang kembali. Keempat, lakukan taubat dengan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan pada orang, karena ingin ridho Allah. Yang kelima, jangan pernah menolak, segera laksanakan cara menolak, langsung taubat. Ingat langsung. Itu kan dosa kita dengan Allah. Kalau dengan manusia selesaikan, dolimi yang minta maaf. Itu cara taubat yang Nabi perintahkan untuk melakukan harinya sholat. Nah, berikutnya syarat ibadah istimewa Ramadan itu yaitu berinteraksi dengan Quran. Jadi Quran itu turun di bulan Ramadan ini, yang diturunkan sengaja oleh Allah untuk dijadikan sebagai panduan petunjuk hidup. Namun kita tidak mungkin dilakukan sebagai petunjuk langsung kecuali ada proses yang dilakukan sebelumnya. Nah, semua proses ini kewajiban. Karena dalam satu kaidah fikih, ma la yakmul wajib illa bi wajib, sesuatu yang itu enggak sempurna kalau yang wajib enggak sempurna kecuali sesuatu yang wajib. Contohnya kita sholat enggak boleh sempurna kalau butuh wajib. Nah, proses-proses yang dilakukan berupaya kita melakukan itu jadi semuanya wajiban dan perubahan besar. Maka Allah katakan tentang Quran itu surat yang ke-38 ayat 29, short. Kata Allah, kitabun anjalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayat. Quran akan menurunkan penuh barokah, semua barokah. Semua yang berkaitan Quran itu baik semuanya. Malam di mana Quran turunkan malam terbaik. Bulan di mana Quran turunkan bulan terbaik. Namanya Ramadan. Malaikat yang menurunkan malam terbaik Jibril. Nabi yang turun Quran nabi terbaik. Maka kalian jadi orang baik dekat Allah. Nah, proses-proses yang wajib itu apa? Agar orang jadi itu ada 5. Pertama, belajar dan mengajarkan. Ini sebagai ukuran kebaikan kita. Nah, mengatakan Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaiknya yang belajar mengajar Quran terbaik. Yang kedua, membaca dan mendengarkan. Membaca itu perintah. Banyak perintahnya, banyak sekali perintahnya. Dan membaca Quran itu langsung dapat minimal 2 kebaikan. Pertama, 1 huruf di awal dalam sebuah kebaikan, kemudian jadi sama kiranya. Kalau Quran banyak yang syafi'ah. Nah, kedua, mendengarkannya. Satu ya, baca mendengarkan. Nah, Quran itu perintah juga. Surat 7, surat 4 dapat rahmat. Nah, untuk melakukan ini semuanya, baca, dengarkan ini, kita jangan menunggu kesempatan. Tidak sempat kita. Dunia kita terlalu banyak urusan. Tapi wajibkan waktu itu untuk orang muslim. Kalau untuk sekolah, untuk mengajar kerja, kita wajibkan waktu. Bahkan 8 jam normalnya itu. Macam untuk orang ke 1 jam siang. Coba kalau kita nunggu sempat, nggak cepat-cepat kita. Waktu malam siang waktu untuk Allah. Jangan sampai kita, dan pastikan itu bukan segera melakukan wajib, kebutuhan kita. Jadi kalau kita baca Quran karena kewajiban berat, tapi karena kebutuhan kita, karena butuh kita untuk bisa jadi kalau butuh kita baca, mendengarkan. Nah kalau kita kebutuhan, insya Allah kita akan semangat tinggi. Dan kewajiban kadang-kadang kita telat. Maka kadang-kadang ada yang membaca Quran itu target 1 juz saja 2 lembar, dihitung kurang berapa lembar itu. Karena bukan kewajiban, kebutuhan. Kalau kebetulan tidak akan semangat itu baca. Dan ketiga yaitu menghafal dan menjaganya. Ini perintah Allah juga, perintah Nabi juga. Kata Nabi, orang nggak hafal Quran, orang nggak punya hafal Quran sama rumah yang rusak. Kalau kita siap membaca, siap menghafal, siap juga menjaga. Quran itu mudah dihafal, tapi sulit sekali menjaganya. Mudah hilang, maka jaga. Nah, waktu-waktu menjaga ternyata masing-masing punya waktu khusus, cara khusus, waktu sholat malam atau waktu berjalan kerja sama. Yang keempat,
itu mengkaji Quran. Dan itu yang harus dilakukan dengan Jibril setiap Ramadan. Jadi Nabi bercerita, setiap Ramadan tiba, Jibril mendatangi beliau setiap Ramadan. Kadang 2 hari, kadang setiap malam. Untuk apa? Untuk mengajar Quran. Mudarasah dia berkumpul, nggak satu orang aja, baca dan mentadaburi. Kalau itu kita lakukan, Allah jamin berikan 5 hari. Hadis Muslim. Pertama apa? Hafathumul malaika. Allah mengutus malaikat untuk menjaga kaum tersebut. Yang kedua, wasyiatul rahmah. Allah liputi dengan rahmat. Ketiga, nazarat al-musakin, Allah berikan ketenangan hidup. Yang keempat, zakarahumullah biman itu, Allah akan sebut-sebut nama kita yang ikut itu di hadapan malaikat. Allah banggakan yang bagus sedang mengaji. Dan yang kelima, Allah akan mudahkan jalan kami ke surga. Itu berdoa. Namun Quran sekali lagi tujuan akhirnya untuk ditadaburi, dihayati, dilaksanakan, dan belajar. Itulah yang katakan tadi, lihat keberayaan. Pastikan kita sisihkan waktu khusus, wajib, nggak terganggu yang lain untuk Quran. Nah, berikutnya, jadi ibadah banyak lagi ya, semua ibadah Ramadan sangat banyak sekali. Nah, namun puncak ibadah Ramadan itu ada di akhir. Puncaknya di akhir. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah ibadah itu akan ditentukan pada akhir. Ramadan di akhirnya juga. Maka kalau kita itu mungkin di awal Ramadan ini belum optimal, tapi di akhir Ramadan optimalisasi insya Allah itu mencukupkan. Tapi sebenarnya kalau di awal Ramadan kita itu sudah luar biasa semangatnya, di akhir juga lemah, tidak ada gunanya kan? Akan hilang sama sekali. Dan itu fenomena yang bisa kita lihat. Di awal Ramadan masjid penuh, di akhir Ramadan yang penuh mulanya. Hendaknya kita nggak lakukan, kita hendaknya jadi pendorong masyarakat untuk bisa memakmurkan akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah. Nah, karena itulah Nabi mencontohkan bahwa beliau mengoptimalkan upayanya saat dia masuk di akhir Ramadan. Aisyah bercerita tentang hal itu, beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala ashru shadda min izarahu wa iqada ahlahu wa ayat. Aisyah mengatakan Nabi setiap masuk sebelah Ramadan langsung semangatnya sangat tinggi sekali. Sadar itu mengencangkan ikatan, semangat tinggi sekali. Wa ayat dan keluarganya semuanya dibangun, dibebaskan karena puncaknya jin. Wa ayat dan membangunkan Nabi gak pernah di rumah ada Ramadan. Tidurnya koordinasi. Nah, kalau Nabi bentuk semangatnya ibadah Ramadan dibutuhkan dalam itikaf. Dan Nabi selama hijrah sampai wafat nggak pernah tinggal itikaf, kecuali 1 kali itu pun dikodok bersama. Dan setelah Nabi wafat, sahabat istri Nabi itikaf. Maka itu Imam Zuhri pernah mengatakan begini, sungguh mengherankan kondisi umat di masa ini. Kenapa? Banyak yang menjalankan sunnah yang Nabi tidak menjalankan saat mati ini. Jadi itikaf itu yaitu menetap di masjid dengan niat ibadah dengan menjalankan urusan dunia dan lupa dunia. Kalau Nabi itikafnya full. Kalau 10 hari, ada 20 hari, terakhir 20 hari. 10 hari ya 24 jam kali 10 hari, siang malam. Keluar masjid batal. Dan Nabi dan itikaf ini hukumnya bisa macam-macam, yang wajib, bisa sunnah muakkadah, bisa sunnah biasa. Yang wajib harus nadar. Umar pernah nadar, maka dia mengatakan, oh begitu, laksanakan nadar. Tapi kalau enggak nadar untuk itikaf Ramadan, para ulama akan sunnah muakkadah. Karena Nabi enggak meninggalkan. Dan sahabat dan istri Nabi juga melaksanakan setelah Nabi wafat. Sunnah biasa kalau di waktu. Nah, itikaf itu ibadahnya sifatnya bersunnah, nggak komunal lagi. Maka Aisyah bercerita tentang bagaimana itikaf dengan sahabatnya itu. Nabi itikaf sahabatnya dari rumah mereka sudah siap tempat itikaf sendiri, muktakaf namanya. Ada kemah kecil, ada kasur
tikar untuk tidur di situ, nggak pindah-pindah. Ibadahnya semua personal. Baru keluar di tempatnya itu kalau ikut berjamaah sholatnya, atau keluar untuk kepentingan merasa wudhu zaman. Kalau ibadahnya personal semuanya, ya zikir di situ, sholat sunnah mutak di situ, baca Quran semua di situ. Maka diusahakan Nabi pernah iktikaf di tempat khusus, Nabi pakai khusus. Nah di belakangnya Ali menantunya. Diriwayatkan Ali pernah iktikaf dengan Nabi dengan baca Quran keras. Nabi berdiri dan mengingatkan, ya Ali, la tarfa bikro, kau jangan keraskan baca. Maka sekali lagi kalau iktikaf dia, masjidnya kita harus milih masjid-masjid yang tidak ada rame-rame, yang tidak ada jamaah malam lagi. Kan sekarang ada fenomena yang menurut saya cukup aneh, meskipun mubah tapi nggak sunnah. Di akhir Ramadan sering ada masjid bisa melakukan sholat jamaah lagi malam hari. Banyak ya. Itu boleh, kan nggak sunnah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Kalau kita sholat tarawih langsung dengan witirnya kan ada pahalanya. Yang kedua, niat kita itikaf dan sunnahnya di sholat pun itikaf. Kita nggak bisa mengganggu. Kalau kita sedang itikaf, zikir, ada loudspeaker, baca keras, terganggu. Dan mengganggu orang ibadah itu dosa meskipun dengan ibadah. Maka Nabi marah ketika ibadah orang keras Nabi. Maka mestinya kalau itu cari masjid yang memang nggak ada jamaah, boleh mereka boleh, cuman nggak sunnah. Boleh beda ya. Jadi sunnah itu kondisinya di atas mubah pilihan saja, sunnah perintah, maka perintah itu lebih kuat dan pahalanya lebih besar dari orang. Nah itu tentang iktikaf. Iktikaf itu waktunya tentunya kalau kita nggak bisa seperti Nabi, nggak pacar juga semampu kita. Apalagi kalau karena kewajiban siang hari, jangan dengan wajib mau cari sunnah harus di bawah wajib. Namun pastikan kita itu sisihkan waktu malam-malam kalau siang hari kerja untuk iktikaf, untuk mencontoh Nabi, menurut Nabi ikut sunnah akan dapat dosa. Meskipun waktunya sangat mampu, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak masalah. Namun iktikaf kalau bisa menggabungkan dua sholat ini, zuhur, asar, maghrib, isya, itu nilainya sama dengan jihad. Jadi namanya ingdul sholat dan sholat nama karena dibaca pada orang berjalan. Kalau bisa menggabungkan dua sholat. Namun sekali lagi yang dalam iktikaf itu keluar tanpa cari keluar batal. Kalau kita nggak batal, maka Nabi bisa iktikaf. Istrinya Sofiyah nggak iktikaf, menyebut beliau, ditemui di masjid, di pintu masjid nggak keluar batal. Nabi bahkan disebutkan, Nabi saat iktikaf kan juga rapi juga. Saat rambutnya kusut, beliau ngetuk pintu cenderan Aisyah dibukanya, ngeluarin kepalanya aja disisir, karena keluar badannya badan. Maka sama kalau kita lihat itu macam 1 jam saja misalnya, kok setengah jam keluar batal, nggak bernilai. Maka agar nilai iktikaf itu bernilai terus, saat iktikaf niatnya jangan dibatasi waktu. Saya iktikaf sesuai kemampuan gitu aja. Sehingga nanti kalau kita nggak mampu keluar tetap bernilai. Tapi kalau nanti 1 jam, setengah jam batal nggak bernilai nanti, karena batal. Itu iktikaf. Nah, sekali lagi ini ibadah yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Hendaknya kita lakukan juga sebagai komitmen kita untuk ikut Nabi. Nah, berikutnya sebagai orang Muslim, di samping kita konsentrasi untuk melaksanakan iktikaf pada malam Ramadan itu, kita kan yang kita tunggu iktikaf itu kan Lailatul Qadar paling utamanya. Lailatul Qadar itu satu malam yang kita nggak tahu kapan datangnya. Di ganjil genapnya kita nggak tahu, karena ganjil genap kita nggak bisa pastikan karena perbedaan awal Ramadan banyak. Nah, kalau kita iktikaf di malam itu tepat Lailatul Qadar, dan kalau ibadah kita mau untuk satu ibadah saja, nanti pahala kita hanya satu ibadah saja yang lebih baik. Kalau sholat saja bisa, berarti kalau Lailatul Qadar nanti sholat kita itu lebih baik 1 bulan. Tapi kalau kita variasikan, ya zikir, baca Quran, dengarkan Quran, sedekah, sholat sunnah mutlak. Kalau kita Lailatul Qadar nanti nilai ibadah yang lebih sempurna banyak sekali. Maka variasikan ibadah saat itu agar sekali lagi pahala kita yang banyak itu
bervariasi dari banyak ibadah. Nah, kemudian di senyampang kita konsentrasi untuk melakukan etikaf itu, jangan lupa yang ibadah penutupnya namanya zakat fitri. Ini zakat ini istilahnya nanti zakat fitri bukan zakat fitrah ya. Kami katakan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu hari Id raya untuk makan-makan, setelah puasa harus makan. Zakat fitri, zakat untuk makan orang miskin. Bukan itu, zakat fitrah zakat untuk suci-suci, bukan untuk makan. Karena itu Nabi mengatakan mungkin zakat fitri khusus, oh no, anisuhan, bihal yang cukupkan orang miskin itu dengan zakat fitri agar zakat raya nggak minta-minta. Jadi untuk kepentingan orang miskin. Maka untuk menjamin dadanya nggak ada orang tanah. Karena itu para ulama sahabat dulu semuanya dan para tabiin itu zakat fitri itu paling cepat diberikan, yaitu 2 hari sebelum hari raya maksimal sholat. Kenapa di bulan Ramadan dimakan Idul Fitri minta lagi? Padahal ini maksudnya untuk menjamin saat itu nggak ada orang tanah. Paling baik laksanakan itu batas subuh Idul Fitri, tapi maksimal sampai sholat saja. Maka kalau seorang ibu melahirkan anaknya sebelum sholat, ibu ini wajib zakat laksana. Kalau lahirnya setelah sholat, tak wajib zakat. Itu untuk kebutuhan. Nah, karena itu pula, karena zakat fitri waktunya sempit ya, 3 hari saja. Kalau zaman sahabat ya 3 hari saja. Maka itu Nabi itu setiap sholat Idul Fitri disiapkan untuk berikan ruang kepada ahli zakat. Berikan zakat kita yang banyak itu kan numpuk banyak sekali. Karena kalau diberikan salah satu ini sudah biasa. Nah, maka itu kalau kita jadi panitia pengumpulan zakat fitri itu, kita harus ukur kapasitas kita. Kira-kira berapa ton kita mau membagi. Jangan kita tenaga kecil menerima zakat dari masyarakat nggak ada batasnya. Nanti bisa kita dosa. Idul Fitri masih numpuk dan berusaha kita nanti sebagainya. Maka ukur ada batas cut-off, batas akhirnya kamu terima. Ketika sudah mencapai jumlah tertentu, sesuai kapasitas kita. Nah, selainnya nanti silahkan mungkin diberikan ke yang lain yang mungkin masih mempunyai ruang untuk bisa bagi. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa ya nanti kalau sholat Idul Fitri itu termasuk ibu yang haji pasti tetap disunahkan untuk menyaksikan. Karena sholat Idul Fitri itu sifatnya syiar, demonstratif sifatnya. Nabi pun menyuruh sahabat membawa istrinya menyaksikan. Kemudian sebagai penyempurna puasa Ramadan karena puasa 16 Syawal, itu ibadah itu nilainya sama puasa 1 tahun 16 Syawal. Nah, caranya bebas saja gitu, bisa urutan, bisa nggak urutan. Bahkan bagi yang masih punya kodok Ramadan boleh mendahulukan puasa Syawal. Karena yang wajib itu tidak harus mendahului sunat. Kalimat cara uang itu ruangnya masih panjang sampai saat ini. Maka Nabi itu selama hidupnya kan umrahnya 4 kali. Yang 1 bersama haji, yang 3 semuanya sunnah itu sebelum haji semuanya. Maka sama ibu yang mungkin punya halangan banyak, yang pernah puasa Ramadan, takut mengkodok Syawal, takut hilang momentum Syawalnya, mungkin puasa Syawal dulu nanti kodoknya. Nah, mungkin sementara itu yang disampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap, dipahami dan akhirnya selama 5 tahun berapa mungkin kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita akan buka sesi tanya jawab.